selamat datang lagi di podcast Cahaya Asia. Kali ini saya bersama dengan seseorang yang jadi bahan bicaraan di mana-mana. Ini salah satu legend lah di skena Jepangan, terutama skena musik berband-bandan di Jogja dan visual keyan di Indonesia mungkin ya. Ampun Kak. Kenalkanlah dirimu. Oke, nama saya HT ya, sebut saja HT. Iya. Kode name-nya ya. Kode name-nya HT. Herlan tuh sebenarnya kalau orang-orang anak-anak baru gitu nggak ada yang kenal lah ya. Pasti. Nggak ada yang kenal. Jarang produksi. Udah nggak jarang produksi ya. Tapi kalau orang-orang dulu mungkin Lawasan ya, cah-cah lawasan. Lawasan tuh siapa sih nggak kenal? Ya. Sekarang tuh aku mau tanya. Siapa sih yang nggak benci gitu? Wah itu. Kenapa? Ini aku mau tanya. Aku mau tanya Lan. Aku tuh tiap ke mana aja ya, ke anak-anak cosplay lama, ke anak-anak band, ke anak-anak idol. Kenapa tuh kamu selalu dibahas negatif? Gimana ya? Kamu tuh ada masalah apa sih Lan? Apa ya? Sebenarnya menarik sih ini menarik banget buat diomongin gitu. Karena kita udah, misalnya kan zaman dulu kan orang-orang kan masih muda ya, waktu umurku masih 20 Loh, kita tahun. udah nggak muda, Po. Nggak usah sok muda. Asal sok muda. Ya namanya jiwa muda ya. Jiwa muda ki pengennya ki diakoni. Iki sing krungu wong-wong Jawa ya. Ya pengennya sih seluar Jawa ya bisa dong. Jawa ya ini. Daripada aku ribet Translate ya. Mending ngomong Indonesia kowe. Kembali ke masalah ingin mencari jati diri kan gitu. Jadi pengennya ki nek ngeband sing sangar. Sing apik. Ya. Ceweke sing akeh. Wah, kowe sing bahaya. Enggak munafik tuh. Wah, ya. Banyak orang-orang yang pengennya, wah aku mau jadi vokalis. Suara pas-pasan nggak apa-apa. Yang penting aku dikenal cewek akeh. Ada. Ya. Kowe itu. Wah, iya sih kata aku. Ning ini entuk misor atau? Oleh. Kata nek pisuan bahasa Jawa tidak terdeteksi YouTube. Wes bebek tenan kok. Jadi kembali ke masalah jati diri sih lebih tepatnya. Ada yang mungkin memulainya dengan hal-hal negatif, misal pacaran, pedot, putus, drama, ghosting. Nek zaman band nggak ada istilah ghosting ya. Onone ki PHP. Nah, pemberi harapan palsu. Kayak ngono kuwi. Istilah tua banget ya. Istilah tua banget ya. LDR kuwi termasuk anyar wis suwe iki opo ngono jenenge. Nah, jadi mungkin kalau untuk aku pribadi ya pasti masalahnya cewek-cewek nih yang cewek denger mesti yang bagian gue itu. Enggak cuma itu. Oh, enggak cuma itu anjing. Siap. Oke. Seru ini. Kalau masalah yang band-bandan terus ceweknya banyak itu ya mungkin ya semacam persaingan bisnis. Khusus persaingan bisnis. Wes, sekarang gini aja Lan. Sekarang gini aja Lan. Mantanmu berapa Lan? Waduh. Ombeku entek iki, Bro. Aku ini mantan ki ono piro ya? Saya jelas sih lebih dari 5. Cuma aku nek dihitung saka zamanku nom, zaman 19 tahunan ya lali, Pak. Wis banget ya. Saking banyaknya ya. Ya. Seorang wis sing gurung sing di PHP sapa, sing wah bajik ora. Seorang astagfirullah. Fuckboy Jogja sejati ya. Loh, dulu tuh aku ini loh sering dengar istilah ini. Aku tuh penasaran. Apa? Kaisar. Kaisar itu apa, Cok? Ya aku sebenarnya udah tahu sih, cuman tolong jelaskan ke orang-orang yang ini aku sebenarnya cuman tahu setengah-setengah. Oke, siap. Kaisar tuh apa? Apa? Kaisar Jogja. Jadi gini loh, sebenarnya itu sih aku mohon maaf lu ya, ini aku bawa nama-nama komunitas. Tapi sebenarnya itu ya sebut aja komunitas cosplay. Ya, komunitas A kayak komunitas gitu. A. Sebenarnya kata-kata Kaisar itu adalah bercandaan internal. Guyon internal ya. Guyon internal. Jadi piye? Nek jelaskeun iki di sebuah komunitas A itu ada orang-orang yang mencolok di antara yang lain gitu. Dan kok yo iki bahasa Indonesia apa? Kok ya gitu? Kok ya enggak, bukan. Yo iki kebetulan. Kebetulan ceweke sing seneng ki akeh karo iki sakjane yo. Sing ganteng ya mung siji sebenarnya. Udah gue kan? Loh, judul lah.
Ya jelas duduk lah. Oh, aku kudu nang Thailand sih, Cok. Anggap aja Kaisar itu kan ada 3 ya. Loh, katanya 4 dulu. 4 itu satunya tuh kayak underground gitu Oh, sih sebenarnya. Underrated lah ya. Ya, underrated, tapi sebenarnya dia tidak mau disebut Kaisar. Oh iya. Jadi yang kelihatan di permukaan itu hanya 3. 3. Ya termasuk Anda. saya juga. Jadi sebenarnya itu guyon internal yang goblok-goblokan internal dan tiba-tiba menyebar sampai beberapa komunitas BCDE kayak gitu. Sampai dulu ini ya, pernah masuk fanpage Sitpos. Nah, itu yang mau aku bahas tadi tuh, baru keingetan. itu ada itu sebenarnya udah disindir di episode kedua. Di episode sebelum itu Siap. kita ngobrol sama adminnya. Nah, itu sebenarnya kalau dari kami sendiri itu sebenarnya nggak masalah sih. Karena posisi yang nge-report itu apa ya? Teman-teman kalian lah. Iya, teman-teman. GGN, sorry yo. Aku nggak bisa sebut nama orang yang ngelaporin, cuma dia semacam sayang sama kita gitu. Jangan sampai nama kita mungkin tambah jelek atau jadi jelek gitu. Karena kan dari 3 Kaisar ini kan sebenarnya siapa sih kita ini anjing kayak so artis banget gitu ya. Enggak sih, sebenarnya sebutan Kaisar itu kan internal aja. Kok Internal tiba-tiba jokes sampai yang melebar. Ya kayak dulu nek di internal jokesku yang melebar tuh istilah ini konco fest gitu. Yes, konco fest setiap ono event GSA iki ya wes koncone konco fest. Ya paham aku seperti itu. Paham. Tapi jujur kalau dari aku sendiri pribadi, aku tidak terganggu dengan shit posting yang di-share itu. Kami pun tidak terganggu sebenarnya. Cuma ada beberapa orang yang sensitif, bahkan sampai adiknya atau kakaknya yang di gambar itu nggak terima atau gimana. Ya, kembali lagi ke urusan hobi dan normis ya. Kalau urusan hobi seperti itu, shit posting seperti itu ya lucu. Tur nek misalnya mlebune wis normis, ora lucu, Pak. Ya. Masalahnya posisi mungkin orang normis lihatnya ini adalah sebuah komunitas, kenapa kok 3 orang ini harus dihindari? Cewek-cewek ditanyain, kalau kamu nggak tahu si A, si B, si C, selamat. Tapi kok sampai tahu tinggalkan, istilahnya seperti itu kan. Bagiku sih lucu ya. Mungkin selera humorku sing Ampas. ampas bangsat piye ngono. Cuma nek orang lain, wah gila adek gua tuh anjing. Lo ngapain lo? Take down enggak? Nah, kayak gitu. Ya. Itu nanti klarifikasinya cek di video sebelumnya ya. Ini ada klarifikasinya itu. Oh, oke. Untuk postingan itu. Oh. Aku sih santai ya kalau aku pribadi ya. Berarti sebenarnya Kaisar itu 3, tapi istilahnya orang-orang taunya 4 ya. Makanya aku selalu tanya, yang satu tuh siapa sih? Yang satu ini aku nggak enak nyebutnya. Nggak usah disebut. Iya, pokoknya intinya dia underrated sih. Sebenarnya. Tapi ini 4 Kaisar ini hampir semuanya udah ini ya, udah tobat ya. Alhamdulillah sih sudah. Sudah ya. Alhamdulillah sih sudah, karena banyaknya tekanan drama-drama kecil dan drama-drama besar. Enggak, maksudku tobat itu wis rabi, Pak. Enggak. Kok wes? Ada yang Satu udah. Ya kan tinggal 1 toh? Yang belum? 2. Oh, yang underrated tuh belum? Belum lah. Oh. Masih baik-baik aja dia. Oh iya. Kayak enggak separuh udah lah. Ya, separuh sudah. Underrated itu siapa? Ya nantilah bahasnya jangan direkam, nggak enak. Nggak enak. Atau kalau mau disebut ya nanti Oh ya, off air aja. Off record. Off Ya? record. Off record. Ini sebelah kita ada ini ya, Ada ini. sahabat Kalau sebutannya anak di Jepang itu Mas Gondrong, ya kan? Mas Gondrong. ya ini buat nanti penggembira aja. Oke, berarti Kaisarnya udah dua. Sekarang alhamdulillah udah yang 2 udah beranak ya. Alhamdulillah. Udah jadi bapak. Udah jadi bapak kue, bapak kue. Apakah nanti anaknya akan mewarisi Waduh. darah Kaisar? Masalahnya anaknya pada wedok toh. Oh, Kata iya, era iya. mungkin. Hah? Kata era mungkin. Ya masa Kaisar. Jangan. Korban Kaisar. Jangan. Berkaisar ini apa namanya? Empress. Empres. Menarik ini, menarik. Kaisar Ya. sakti ya. Ya bisa jadi cerita lah buat anak besok. Kamu hati-hati kalau ketemu orang yang Kayak Yang vokalis band Krebo. yang sok-sokan ngono kuwi udah nggak usah. Iya. Kayak gitu, Pak. Tapi ternyata kamu ya, takut sama anakmu juga ya? Iya. Ya iyalah, pasti dong. Pasti. Seorang bapak tuh. Anda tobat. Nah, itu
tapi tanggapan istri gimana soal masa Nah. lalu Anda sebagai seorang Ini menarik, kaisar? menarik dibahas ini. Ini agak sensitif, tapi enak untuk dibahas. Berawal sebenarnya, Gua nggak ikutan ya. sebenarnya gini, tanggapan istri, dia sudah tahu Oh iya, siapa yang nggak tahu? sebelum mengenal saya, gitu, mengenal seorang HT ini. Tapi semenjak dia putus dari pasangannya, kan dia jomblo tuh ya, lumayan agak lama lah, 2-3 bulan kayaknya. Dan mengenal aku itu dia nggak ngerasa ih kaisar, ih dasar lo apa gitu. Dia menerima dengan obrolan yang santai, yang normal aja, nggak yang gimana-gimana. Dan setelah aku bilang, yuk serius seperti itu, Gas. baru dia ngomong, sebenarnya aku sudah sering mendapatkan obrolan tentang kamu waktu zaman aku ngidol juga, zaman bla 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 juga, ketemu komunitas sebelah ABCDE gitu. Pasti kamu disinggung masalah cewek. Bahkan mungkin di berbagai komunitas cewekmu tuh pasti ada nyentil 1-2 gitu. Tapi entah kenapa aku ngerasa kamu itu cuma butuh dikenal lebih dalam aja biar tahu kamu baiknya di mana gitu. Tapi kok aku udah kenal kamu lama tetap nggak nemu bayinya di mana ya? Bangsat emang ya anjir. Bangsat. Mungkin karena kita sesama jenis, Pak. Apa hubungannya anjing? Lah iya. PPKN juga sesama jenis juga. Kalau orang baik ya baik. Oh, iya bener. Mungkin karena PPKN tuh kayak gitu. mungkin karena sama jenis. Kalau berbeda jenis tuh mungkin Ya itu tekniknya beda. itu tandanya itu aura kaisarmu tuh masih ada. Jadi dia tuh ngomong seperti itu kan. Aku udah mengingatkan. Kalau misal penyakitku ini belum selesai gimana? Aku yakin aku itu pilihan kamu yang terakhir. Seorang idola ex ya, ex idol. Salah sebenarnya dia meyakini seperti itu. Nah, Tapi Karena kan orang bisa iya. nyesal nanti. Tapi yakin apa? terakhir. Siapanya? Ini nih. Oh, ini yang jadi istri? Iya. Ya iyalah terakhir lah. Oh. Ya semoga langgeng. Jadi ngomong gitu awalnya. Amin. Semua juga ngomong Ini sebelah saya ada godaan Saiton ini. Wah, Said. Raja Said. Saya mendukung untuk ini menjadi yang terakhir. Soalnya nanti kalau nggak menjadi yang terakhir, kalau kita deket sama cewek ditikung dia pusing juga. Astagfirullah. Makanya kita tikung aja kalau yang di rumah. Halo Pungki. Halo mungkin. Ya, jemput nama. Nggak apa-apa kan istrimu. Kan bini lo. Udah tahu. Oke. Halo Pungki. Ya, jadi garis besarnya seperti itu. Nah, yang justru aku pribadi malah jadi nggak enak sama calon istriku dulu. Kan dulu belum jadi istri nih. Tuh, kan masih calon. Nah, dia tuh mendapat tekanan dari teman-temannya yang ya Jawone ya, basa Jawa gampangnya. Kok kowe iso kenalan karo kae? Kok kowe gelem ya? Kok kowe gelem? Kok ngono? Halah, paling ya omong sebulan 2 bulan didolani. Halah, paling ra serius kok paling kowe di apa-apake. Ya, misalnya ngono. Ya sekarang gini. Apakah orang yang fuckboy ceweknya banyak? Sebenarnya pengertian fuckboy itu apa sih Mas Yuda? Menurut Mas Yuda? Nah, menurut saya ya, Iya. fuckboy itu yang ya godain cewek sana sini, Yo, celup sana sini. Celup sana sini. Oke, Ya kan? terus mempermainkan hati perempuan itu mungkin bisa disebut disebut fuckboy. fuckboy. Nah, sebenarnya kalau aku boleh jujur ya, ini mungkin cuma di saluran ini aja aku mau mulai ngomong. Saluran cahaya Asia. Iya. Kenapa sih cahaya Asia gitu? Lu ntar, Gua lu pengen ntar kena Korea lagi lu. Loh nggak apa-apa, saya nggak suka Korea kok. Oh siap. Nanti kamu masuk podcast gue ya. Cahaya Asia. Anti Korea saya di sini. Nanti penontonnya tuh Ini bajunya aja udah, Wah, ini. udah kayak gitu. Ya nggak kelihatan. Udah lanjut. Oke, jadi sebenarnya kalau dikatain fuckboy itu aku tidak pernah mendeklarasi sendiri. Gue fuckboy, gue ganteng, gue kaya, gue pokoknya sekali tik cewek pasti nempel. Enggak. Iya. Enggak pernah aku kayak gitu. Kecuali buat bercanda-bercandaan goblok sama internal aja gitu loh. Enggak yang sampai ngumbar ke Sampai kenalan ke cewek aku fuckboy gitu kan. enggak sampai kayak Nggak gitu. mungkin lah Pak Boy bilang. Oh, iya. Pak Boy, Nah. nggak mungkin. Pasti bilangnya aku good boy. Iya Tapi ya dong, ternyata. gila dong, mana pernah dia. Kamu jangan percaya ya sama drama-drama kayak gitu. Alah, Gitu enggak sih. ngomongnya.
Jadi gini, aku itu kenapa sampai ceweknya banyak? Sebenarnya tuh ada yang nggak pacaran, ada yang pacaran. Cuma orang kan banyaknya taunya yang nggak pacaran tapi dimainin semacam itu. Ya sebenarnya namanya cowok ya, menjajakan diri, maksudnya berkenalan. Ya apa ya? Ngapi-ngapi lawan jenis ya wajar sebenarnya. Cuma tergantung cowok itu pede apa enggak. Mungkin dulu aku tuh kepedean gitu. Ya, kepedean dan ngerasa duwe band dan bandnya ki GS terus ya toh. Sopo sih sing ora ngerti The Karung Goni ngono kuwi. Bangsat lu. Terus habis itu aku jadi pede gitu kenalan sama cewek. Oh, Masnya vokalis ya? Oh iya, kenalan bla bla bla, enak bla 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 bla. Kok enak tuh cocoknya. Maksudnya enak ngobrol. Oh, nah, tak kira enak. enak, maksudnya ngobrolnya enak ngono to. Wis koyo ngono. Tercium bau-bau orang-orang lain lah jenenge vokalis sapa sing ora ngerti ngono to. Wih kayak heran mlaku karaoke, sesuke mlaku akhirnya menjadi gosip-gosip yang menumpuk tahun demi tahun ya. Dagoni kan sekolah tahun 2008, Pak. Ya, aku dan setahun itu ya mungkin aku kenalan ke cewek akeh cuma tidak dipacari. Semacam itu dan akhirnya aku ya sempat sih pacaran sama orang gitu dan si anjay. Terus akhirnya hubungannya jadi nggak baik. Aku nggak mau nyebut nama. Cuma cewek ini tuh termasuk orang yang teman-teman cowoknya tuh yang sekarang tahun 2021 tuh semacam menjadi panitia event apa ya otomatis kan namaku kayak biyen mantannya kayak koncoku disakiti karo kayak bla bla bla. Nah, namanya suara wanita ya pasti akan lebih dengar daripada suara pria gitu semacam seperti itu. Dan aku tidak dikasih kesempatan buat mengklarifikasi. Ya ini tak kasih kesempatan. Lah iya, makanya aku ngomong. Namanya sebuah hubungan tuh kan ada yang cocok dan tidak cocok. Saat tidak cocok dan umur masih muda, masih emosional, belum dewasa, bla bla bla. Yo emosi, ribut, drama neng Facebook, yo anggap gue hiburan, koyo ngono. Benar. Bener kan kayak gitu. Nah, masalahnya hanya orang-orang terdekat. Alhamdulillah masih ada orang yang nge-support aku gitu. Oh, ya wes berarti jangan cocok. Kayak gitu. Ada yang wes kailas blacklist saya. Tapi alhamdulillah selama ini setelah kejadian itu aku mau pasti dong masih kenalan sama cewek-cewek itu nggak ada tuh yang kayak najis sama Herlantio, najis nggak ada sih. Nah, ya itu setauku. Nah itu karena aura kaisarmu. Aduh, kenapa kaisar lagi Bapak? Nah, itu kan katanya cewek jalan banyak, yang dipacarin dikit. Nah, nyelup banyak. Tedot. Apa ya? Oh, nggak usah. Apa ya? Ya nanti nggak masuk YouTube nih nanti. Masuk YouTube nggak boleh. Tapi ada. Ya jenenge vokalis band. Oh, Gimana? Masih. saya vokalis band nggak punya pacar. Berarti ya Kamu udah. aja yang bangsat. Iya emang gue yang bangsat aja. Saya vokalis band 27 tahun Joko. Woi, Joko tapi tangannya satu gini loh, tandanya apa itu? Astaga. Oke, ngomongin vokalis, ngomongin band. Oke. Ya kan? Band mungkin bubar lah. Ya kan? Secara officially belum. Gue suka Bruta. pertanyaan lu. Ini yang salah satu yang didramain orang-orang tuh ini. Dulu tuh kamu bikin statement bandmu bubar. Kenapa manggung lagi? Bubar. Dulu tuh aku inget banget, aku tuh bikinin kamu video klip loh. Kamu tuh bilang ini video klip kita terakhir, kita mau bubar karena personilnya mau balik ke kota masing-masing. Kita mau bubar. Mau. Nah, Bukan officially. Yuk, yes, tanda tangan atau statement di status. Nggak agoni bubar jebret, nggak ada aku bilang gitu. Mau. Mungkin Mas Yoda sendiri yang salah dengar atau gimana? enggak salah denger karena di apa? Di beberapa tongkrongan itu bilangnya itu bubar. permasalahannya sama. Herlan ki jare wis bubar kok isih manggung, Mbak. Piye? Mau bubar. Nah, sekarang udah bubar belum? Ya belum.
aku tuh jadi gini, posisinya gini, kalau ngebahas masalah band, aku sendiri sangat kehilangan sama orang-orang inti di bandku, The Agony. Ada si V Angger, itu mereka kan keluar pulau. Ya. Pada saat aku ngurus sendiri di sini, aku ngambil orang-orang sini, cocok sih, aman. Cuma, aduh, ini kampret ya. Ya kalau misalkan emang nggak boleh di-share, jangan di-share. Kalau mau di-share, nggak apa-apa monggo. Aku nggak akan memaksa. Santai ya, aku ngomong apa adanya aja. Ya. Aku setelah ditinggal 2 orang, Itu. yaitu istilahnya hatiku lah. Band itu kan punya hati. Hatiku pergi dua-duanya karena memang udah jadi PNS di sana. Aku kehilangan, istilahnya kayak kehilangan jiwa dong. Gila nih band mau dibawa kemana gitu, bingung. Nama udah lumayan, ada album gini-gini bla bla bla. Pada saat orang masih menawarkan GS personil kundi, akhirnya aku ngambil dari beberapa orang yang cukup berkompeten di sini dan alhamdulillah lancar selama mungkin aku lupa ya 2 tahun lah. 2 tahunan 2 tahunan, 3 tahun kan ya. dan masih tanda kutip dipakai di Jepangan, masih dipercaya. Belum di blacklist. Nggak mungkin kayaknya. Loh, katanya dulu pernah di blacklist. Setahun. Iya po, aku Iya. nggak tahu. Aku lupa dulu tuh ada rumor kamu tuh di blacklist setahun. Gara-gara di sebuah event kamu datangnya telat. Mungkin event tertentu ya? Ya, event satu itu doang. enggak secara Oh global. ya, kayaknya aku tahu sih itu. Ya. Kayaknya aku tahu. Oke. Nah, tapi kalau di event lain nggak, masih di bawah. Tahu, cuman di salah satu. Salah satu aja. Tuh. Kayaknya cuma satu itu doang deh. Ya kan satu itu bikin eventnya banyak. Iya sih. Nah, cuma yang nggak masalah sih, duitnya masih ada kok. Oh, ya udah. Nah, saya seperti itu. Nah, akhirnya aku mencari orang-orang yang berkompeten dan 2 tahunan ini jalan. Ya, bukan mau bukan mau mengulik luka lama, cuma intinya ada clash internal. Bukan aku loh. Oh, bukan. Bukan. Yakin? Kayaknya bukan. Cuma mau nggak mau kan aku juga ikut. Ya. Nah. Karena bagian dari itu ya. Iya. Ada beberapa personel yang clash. Ya, clash-nya gitulah. Dan membuat pisah. Dan akhirnya aku pun juga ikut clash sama orang itu gitu. Karena dia istilahnya menyakiti temanku. Nah, seperti itu. Jadi jarang latihan, jarang berkomunikasi, dan bahkan ketemu di mall aja say hi kayak orang nggak kenal. Dan akhirnya kami diam. Sampai suatu ketika dia menanyakan, kamu udah bikin lagu belum? Lagumu gimana? Pas HP ku hilang, aku dulu hilangnya itu di Klaten, aku inget banget aku. Itu semua data lagu ada. Dan orang yang bersangkutan itu yang bermasalah itu kesel sama aku. Kamu tuh alasan HP hilang bla bla bla, data hilang, kenapa nggak bikin lagi? Kenapa tidak mau ulik lagi? Pas itu yo pikiranku lah bajigur mbok pikir gawe lagu ki kaya wong mangan, gampang. Susah. Ya karena basically aku sendiri kan bukan orang musik, Pak. Ya. Dan yang komplain itu dia anak musik, main gitar bagus, ini bagus, suara bagus, tampang ada. Istilahnya kayak gitu. Aku cuma minta bantuan sih sedikit. Mbok ya bantuin, tapi yang bersangkutan sibuk terus. Pasti aku juga sibuk sih, sama-sama sibuk. Akhirnya kami crash sampai sekarang. Diam, bukan crash gelut statusan gitu enggak sih. Ya, diam-diaman lah. Hah? Diam-diaman gitu ya? Yes, diam-diaman dan akhirnya Agony dibawa kemana? Enggak dibawa kemana-kemana. Tapi kalau hubunganmu sama anggota selain itu aman? Cuma itu aja, satu orang. Kenapa? Itu. Kamu lanjut ngebandnya nggak ganti nama aja sih? Kenapa masih pakai nama Agony? Kenapa nggak Herlan and Friends gitu kan? Udah member Agonymu yang selain Ada yang kamu mau kan? jadi friends-nya dia masanya. Agony and Herlan and the Haters. Menarik. Menarik anjir. Kan Agony membernya tinggal kamu doang yang original kan? Yes, secara original ya. Iya kan? Daripada kamu cabutan nyari, mending bikin. Ada beberapa anak JBJ, sebut ya aku. Nggak apa-apa JBJ, nggak apa-apa, prank. Salah satu anak JBJ ya,
kan ada anak lama anak baru ya. Beberapa dari mereka mendukung comeback gitu. Elan comeback. Wah, Comeback maksudnya. Ya, Throwback. throwback. Aduh, aku masih takut gitu. Takutnya tuh kenapa aku lama nggak manggung. Suaraku mungkin yo tambah elek mungkin selain. Lu tahu apa ya? Nah, makanya aku ngomong tuh tambah elek. Benar. Tidak salah kan aku ngomong tambah elek. Atau mungkin aku wes ra payu Iya. neng event. Saya ngerti ya, seperti konteks awal dari podcast ini adalah ada yang nggak tahu aku gitu loh. Jadi buat apa gitu. Tapi beberapa orang bilang support, ayo tak drami, ayo tak basi. Menarik sih. Cuma kembali lagi ke masalah keberanian. Mungkin passionku udah bukan di situ lagi gitu. Tapi aku tetap tidak mau membubarkan secara official. Seperti itu. Benar-benar bubar barbar, tidak akan pernah kembali lagi dan aku tidak akan pernah naik panggung lagi gitu. Aku masih berat karena posisi yang membuat namaku jelek, namaku baik, Nah, gede, daganganku lancar. Awal mula kan dari Dagon. ya. Brandingnya tuh mungkin gini. Helan ki wong iki nganu komunikatif. Komunikatif iki iso bosok, iso apik ya, iso marai wong pengen tuku apa pengen nyewa bene dhek. Istilahnya kasare ngono, aku nggak ngerti bahasa sistematisnya gimana. Dan bisa bikin drama. Ya. Dari kata-kataku ini karena hanya orang-orang tertentu aja. Tak ulangin ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang paham bahasaku. Kadang aku bikin status saja bikin orang Iya. di sebelah berak darah apa Iya. Aku juga kadang lihat satu emosi aku. kupingnya metu apa Kelabangnya. kelabangnya semacam kayak gitu. Aku suka nggak ngerti ya. Ini sempat aku jadikan obrolan sama istriku. Kamu gimana sih dulu kok ngelihat aku gitu? Iya sih, kamu tuh nyebelin kalau di sosial media kamu tuh gimmicknya itu kalau aku boleh misuh ya itu anjing banget. Encen. Tapi aku heran kenapa kamu tuh laku. Wahai. Sing dinggo dodolan kuwi yo. Benar. Setiap orang tuh punya gimmick jualan. Yes. Penting kan seperti itu. Ada yang cocok sama gimmicknya. Kayak kamu lihat istilahnya kayak Mimi Peri kayak. Gimmicknya kayak ngono. Tapi laris. Laku. Kayak ini deh yang paling baru, jangan Mimi Peri. Apa? Lucinta Luna. Nah, Dia tuh kayak gitu tuh sebenarnya kan gimmick Dodolan. aja, lucu-lucuan. Dia tahu kalau itu tuh bercanda. Iya. Cuman orang-orang yang menganggap serius itu malah jadiin pasarnya dia kan. dodolan. Wes. Anggapannya ki nek bahasa kuwi cuan lah. Kaya ngono kuwi. Oke. Dari drama yang ada. Jadi gini Pak, aku punya cerita menarik. Mus. Harusnya dari tadi tengah-tengah sih. Iya. Ada orang yang sebel banget sama aku. Ambok Iya. nganti meh mateni aku istilahnya. Ya, ada. Wah, bajingan ki Herlan ki ngene. Wes nyanyine ra sepiro, ceweke sok akeh. Oh, rambutnya krebul. Wah, jembut lah ngono kuwi istilahnya ngono. Pas ketemu aku, dia belum pernah ketemu aku, Pak. Wah. Dia hanya melihat dari jauh, ih anjing band jelek, ngapain sih gini jadi GS? Satu. Kedua, saat gua jalan sama cewek, misal cosplayer apa, asu cuk rupane kaya babi ngono kuwi iso nganu bla bla bla. Akhirnya di tahun 2019 akhir kayaknya, 2020 lah. Aku dipertemukan sama dia Di sebuah kesempatan di gitu. sebuah kesempatan. Ngobrol. Aku nggak kenal dia, Pak. Bener, serius. Ngobrol. Ternyata dia anak branded juga. Dia suka sama sesuatu yang branded. Bukan karena ingin hype, tapi karena kualitas. Ya. Ya. Kan ada tuh orang seneng brand, cuma pengen hype ikut-ikutan. Nah, gue kaya kok, gue beli Gucci nggak masalah kan. Nah ini enggak, karena dia tahu kualitas. Kita ngomongin itu karena aku jualan. Ya. Otomatis bahasa marketingku keluar dong. Nah udah. Intinya dia beli di aku. Dan beberapa ketemuan gitu,
dia pada jujur. Aku tuh orang ini Pak, yang dulu gini-gini, yang gini-giniin kamu, ngata-ngatain kamu, bla bla. Ini teman-temanku yang ikutan sama aku, bla 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 bla. Sekarang kalau kamu mau nggak terima nggak apa-apa. Yang jelas kita baru pertama ketemu dan aku istilahnya mengeluarkan unek-unekku daripada aku ngomong di belakang, aku ngomong di depan. Langsung tak. Ya, mending gitu. Aku kayak semacam mini applause gitu. Aku jawab, bagus sih kamu kayak gitu. Kamu punya keberanian tanpa kamu lupa untuk support aku secara profesional. Benar. Dia beli kan? Yes. Tapi dia benci sama aku. Iya. Nah, yang dibenci bukan barangnya kan? Keren kamu, aku bilang. Pak, urusan bisnis, urusan personal Dipisah. beda. Yes. Nah itu aku suka kalau tipe-tipe yang kayak gitu kan. Kadang-kadang, wah sengit ojo tuku rodoe padahal yo. Padahal yo sengitnya kan mungkin bukan masalah jual belinya kan. Yes. Sengit masalah personal gitu. Tuh. Akhirnya dia nggak secara terang-terangan minta maaf sih, karena dia pribadi juga mengutarakan kebencian sama aku itu kenapa, alasannya apa, dan pas di bagian mana, dan aku menerima. Oh ya sorry, biyen suaraku elek, kowe cah musik, aku bisa apa? Wong kowe cah musik, aku akui. Terus yang masalah kedua soal cewek-cewek atau apa gitu, aku nggak ngomongin masalah Kaisar sih, cuma mungkin saat itu speak-speakanku mungkin cocok karo wedoke dan mau ku ajak jalan. Jadi jangan nyalain aku dong. Basically aku seperti itu gitu. Ya. Dan dia mau menerima. Dan akhirnya berteman sampai sekarang. Bagus. Aku tuh dulu sempet ada ketemu orang. Dia curhat. Dia ngejelek-jelekin kamu tuh sampai nek ketemu pengen tak ajak gelut. Dia tuh gara-gara aku tuh karo Hiran sengit banget. Aku tuh mau deketin cewek. Dia tuh ceweknya tipeku banget, pengen tak pacarin, pengen apa, tapi setiap deketin cewek ini tuh aku kebayangnya Hirlan. Kebayangnya Hirlan, jadi aku ilfil duluan. Habis itu nggak jadi. Wes kon ketemu aku wae, engko nek misale DE siapa tahu punya bisnis apa kan gua bisa bantu. Nah, kayak gitu loh. Ya itu nanti siapa tahu nek saya dipertemukan lagi sama orangnya. Bisa. Kita pertemukan apa? Jadi intinya masalah Adu jotos kan. Intinya masalah jangan, Pak. Tapi bisa itu jadi duit buat saya. Saya tiketin nanti. Enggak, itu jadi duit loh buat aku. Nah, kok? Ayo, kenapa? Kenapa? Kalau misal dia mukul aku, Oh iya. kasus kan aku mau 1 miliar anjing. Tidak bisa dibayar, Anda masuk bui. Seperti itu. Mantap. Enggak, Pak, bercanda, Pak, enggak boleh kayak gitu ya. Tapi kalau kepepet ya enggak apa-apa sih. Oke, lanjut bahasan. Ben wes. Ben ada satu pertanyaan terakhir. Tadi wes bahas Ben tidak sebenarnya tidak bubar secara formal, Official, secara official tidak bubar. Kalau ada kesempatan manggung mau nggak? Aku Bisa nggak? Dikasih mau kesempatan sih, manggung. Mau. Cuma orang personilnya itu siapa? Loh enggak, aku nggak tanya kamu Kalau misalkan gini deh, tahun depan corona kelar, amin. Amin. Ya nggak kelar sih, mungkin udah kehidupan udah normal, sudah Bersama corona, hidup bersama maksudnya, corona. udah ada obatnya gitu. Yes. Jadi orang kena corona dikasih bener kan, obat hidup selesai. bersama corona. Ya, Ya. Kayak penyakit dulu kan sekarang udah jadi penyakit biasa. Teman. Gitu. Nah, anggaplah corona udah biasa, udah bisa bikin event. Benar. Terus aku nih tak undang nih event, deng, manggung, gegas ra. Insya Allah gas. Yakin? Insya Allah yakin. Wis bapak tapi aku. Loh, aku orang mempermasalahkan kamu bapak-bapak, aku orang mempermasalahkan suara elek. Aku cuma tanya, kalau aku nih diajak manggung sekali lagi, mungkin terakhir kalinya bisa manggung, mau nggak? Bisa nggak? Mau sih. Aku kangen panggung sebenarnya. Aku di dunia band itu, aku nggak mau ngerasa sok senior. Tapi untuk panggung, aku menikmati. Yes. Ada kan orang yang ngeband nggak sesuai apa genre-nya, nggak enjoy, Ya, nggak enjoy dia. setuju. Dia cuma ikut-ikutan band terkenal karo koncone bla bla, padahal aslinya genre DE ke dangdut misalnya.
Ya, cocok. Asu kok diajake malah One Ok Rock-an kok, padahal aku senengnya Via Valen. Nah, misalnya kayak ngono. Aku bukan yang seperti itu. Aku Enjoy lah ya. enjoy, aku menikmati walau kekurangan tuh pasti banyak. Ya. Aku nggak tahu dulu, zaman dulu Agoni iso lumayan gede lah. Padahal ora apik-apik banget. Jane ora apik-apik banget. Iya, takon lho. Tapi ya mbuh aku kenapa iso famous sih kalian? Mungkin auranya ya. Auranya tuh gini. Kalau aku lihat ya, secara subjektif ya, ya rupanya mendingan kabeh sih. Yo, selain vokalisnya ya. Ya jelas. Ya jelas kuy. Mesti yo ganteng, yo kotok ganteng, yo pomen. Kurvane iki Wah. seimbang lho. Yo, dadi nek ana sing well tenan, ana vokalisnya. Nah, misalnya sing buruki vokalise. Nah, Liyane apa iki gitarisnya apa drummernya ya. Kayak ngono, dan mungkin genre yang kita ambil tuh payu. Ya. Nah, itu loh. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan dan posisi biayanya barang ki ora larang. Iya. Nah, kayak ngono. Oke. Mungkin itu yang aku bisa ambil secara subjektif aku dewe loh. Ya. Kalau dari orang lain aku nggak tahu. Ya. Yang jelas kita kalau sama, aku nggak mau nyebut fans sih. Koncone dewe sing support ya ora ono masalah ki. Maksudnya mau tuku kayak zaman biyen ngedol CD yo entek-entek wae. Aku ada sih di kalian. Anu, rupaku mau kei tempelan gitu ya di ping gitu. Ora, aku ono CD kalian tapi bukan karena beli. Dikai bapakmu. Jadi buat kalian yang belum tahu, bapaknya Herlan dulu tuh dosenku kuliah. Si anjing. Jadi tekanannya itu ketika diajar kuliah itu kamu disetelin lagu Agoni. Waduh anjing. Itu zamanku kuliah. Mungkin kalau teman-teman masih ngajar nggak sih? Udah pensiun, Pak. Udah pensiun ya? Sekarang hobinya mancing. Oh iya. Berarti mungkin yang anak-anak kuliah kampus MMTC sekarang nggak bisa ngerasain Betapa diajar Herlan. bapak saya. Iya. Yes. Ini bahasan terakhir lah Lan, ora kedawan. Yo, Nggak bosan kan penonton pendengar. Jadi ada satu hal lagi yang secara general ya, tadi kan secara general yang dipermasalahkan soal Herlan itu pertama adalah masalah percintaan, yes. masalah kaisar. Terus sesi 2 tadi kita bahas band. Ada satu lagi bahasan yang sering dibahas orang-orang ketika bahas kamu, Apa? dodolanmu, jualanmu. Apa? Apa ya? Banyak orang yang nggak suka caramu flexing. Satu, Oke. ya kan? Dan banyak yang mempertanyakan, bocah iki ketok duit kok ngendi sih? Wasuh. Akeh lho Lan, sumpah. Berarti mereka heran, aku ini nggak kerja. Tapi kok Iso kayak ngono? kok mangane sing larang-larang, kok tuku sepatunya sing jutaan, tuku Gundam terus. Itu banyak loh yang tanya, beneran lah. Gitu? Banyak. Nah ini Iso mungkin dodolan kok entuk barang saka ngendi ngono. enggak, bukan untuk dodolan barang nanti. Kamu tuh dapat duit dari mana? Gitu loh, kayak baik. Dan satu itu dan flexingmu tuh nyebelin gitu loh. Buat sebagian orang ya, nah, Yes. buat aku biasa Kan- aja sih. Oke, menarik ini. Aku gregetan di bagian ini. Banyak loh yang mempertanyakan itu. Bocah iki kerja apa sih kok duitnya flexingnya bosok. Jadi gini. Kembali ke masalah band hitungannya. Jadi posisi yang namanya sebuah bisnis tidak lepas dari yang namanya modal. Iya. Nah, zaman aku ngeband, aku ada satu cowok Pacarmu. yang si om enggak. Enggak. Ampun om. Jadi dia tuh semacam ngefans sama Visual Kei. Yang sebenarnya Agoni itu nggak Visual Kei amat bangsat. Itu kayak cuma Ya, itu orang pakai baju hitam sama rambutnya kayak ya dari lagu yang kalian bawakan kan ngover band-band visual Kei. iya, kalau secara visual enggak sih. Belum. Ya sebenarnya visual Kei sih kan mukamu tuh udah serem loh. Serem-serem pengen visual mukul Kei. gitu ya. Heeh. Jadi ada satu cowok yang ini awal mulai ngasih modal aku. Herlan Theo itu bukan anak siapa-siapa, cuma anak dosen. Nggak kaya, biasa aja. Rumah ya
gitu-gitu aja. Aku setahun yang mahmu sih. Iya, biasa. Bukan anak gedongan. Tapi aku paham koleksi dan hobi orang gedongan, aku paham beberapa. Aku dikasih modal buat semacam nyoh tak kei cuk pirang ngono. Aku ngerti jualanmu neng band karo neng dolanan. Ya ngono. Aku nggak mau sebut orang. Ya. Dan alhamdulillah dari situ jiwa marketingku Keluar. born, bangkit. Ih, kok bisa ya? Akhirnya aku mulai dengan jualan plastik tentunya ya, Gundam, Gundam, Tamiya gitu-gitu kan. Yes. Keras gear dulu. keras gear. Dan aku tidak munafik. Pernah jualan KW awal buat tendangan aja. Dan ternyata lama-lama semakin menambahnya cuan. Gengsi dong jualan KW gitu kan. Ori. Akhirnya ori. Tapi yang aku rasakan adalah orang melihat KW 10.000, ori berapa? 100, 200 ribu. Mencret, Pak. Iya, benar. Kutemukan beberapa pelangganku turun. Nah, ini namanya bisnis, Pak. Turun naik. Dan akhirnya aku saat itu berjualan keras gear, berawal dari keras gear sebenarnya. Aku telusuri semua Solo, Klaten, Surabaya, semuanya hampir. Aku menemukan harta karun seperti itu, yang nggak semua orang tahu. Aku punya modal, aku pun borong, dan itu dijadikan drama. Iki duit malah borong-borong. Sebenarnya untuk bisnis, duit Modal. bebas toh. Tapi untuk etika, ya oke, etika aku jelek, aku borongi semua. Sampai suatu ketika nih kemarin sih, baru minggu kemarin, saat aku nge-share keras gear lagi kan. Iya kayaknya. Aku nggak begitu. Ya, pokoknya aku nge-share keras gear, aku buka PO, ada tuh nyenil, wah diborongi meneh ki karo Kaisar. Berarti ternyata aku di luaran sana tuh dianggapnya borongi dan jualannya kotor. Penimbun. Ya, bisa semacam itu. Enggak nimbun enggak juga sih. Wong aku borongi tak do langsung kok enggak tak timbun. Oh. Langsung jual lepas gitu. Ya maksudku menimbun dalam artian kamu borong sampai orang lain nggak bisa beli dari tempat yang kamu Ya, borong. oh gitu. paham, oh ya. Tapi aku secara teknikal Langsung aku jual lepas. Nah, otomatis kan bisnis yang aku rawat dari 2009 till now, ya cuannya kan naik turun. Nah, dari cuan-cuan yang ada seperti itu, sebenarnya aku pengen ke luar negeri. Aku lihat teman-temanku ya pada bisa ke luar negeri, kok aku nggak bisa sih. Sebenarnya aku duit ada sih, cuma kok kayaknya aku lebih memilih plastik daripada ke luar negeri. Ya akhirnya sisa duitnya tak buat nikah kemarin itu. Ya nikah sederhana aja sih, biasa-biasa. Sorry ya teko ya. Kayak gitu. Hah? Sorry lah sudah teko. Apa-apa santai, yang penting wis kok izin apa? Wis ngomong. Wis ngomong kayak ngono. Dan kalau orang-orang pada tanya uang dari mana? Bisnis. Ya bisnis. Cuma memang bisnisku itu cara garis bawah ini. Cara Jualannya. penjualannya, gimmicknya emang bangsat sih. Gitu. Aku kalau kadang nih ya Tidak konvensional ya, sangat sangat tidak konvensional. Misal konvensional, yaudah, halo, wow, rambut kamu keriting, aku jual ini loh, pelurus rambut, boleh ya kamu beli aku. Itu sangat konvensional sekali. Kalau aku bilang, bajingan cok rambutmu koyo ngono, koyo jembut, terus mending kowe nggo alatku wae nggo nense. mau cocok rambutmu loh. Iya, seperti itu. Ya. Nyebelin nggak? Nyebelin. Nyebelin. Tapi kalau udah kenal, kayak aku sama Hendra nih, kalau ngomong, wah udah. Gue nggak mau disebut nama. Allah. Oh ya, si apa Mas Gondrong? Ya, inisial H belakangnya Endra ya. Iya. Inisialnya H, namanya Hendra gitu. Goblok. Ya kalau ngomong kayak gitu, ya karena udah kenal jadi ya udah biasa. Cuma kalau ngomong ke orang, ya maaf normis gitu, lu bisa jaga bacot lo nggak? Nah, ya mungkin yang di sosial media seperti itu, flexing itu sebenarnya, oh ya, barang-barang branded seperti itu, tidak semua mental orang bisa menerima hal seperti itu. Yes, ya. Aku sendiri nggak bisa nerima sepatu harga 3 juta. Ya. Oh, ini ada sesuatu yang menarik nih. Sebelum kita tutup ya. Jadi ada nih
ini belum lama sih, 2020 lah. Ada temanku orang di Jepangan yang mau nanya soal brand. Dia kayak semacam pengen ganti sepatu gitu. Dia nanya dan bawa teman. Temannya itu juga orang di Jepangan tapi nggak begitu terkenal lah. Aku nggak mau nyebut nama. Nah, apa aku? Iya sih, aku siapa sih anjing? Terkenal jeleknya. Terkenal jelek ya? Nah, Jangan salah. kan nih kayak misalnya ya, lo, Lan, sepatu gua cuma cumpas nih, gua pengen ganti Adidas dong, gitu, misal kayak gitu. Kita kan ngomongin tuh, wah kakimu berapa, ini berapa. Kan aku kan kalau nyaranin orang kan sesuai postur, Stylenya juga. style gimana. Kayak dia nih, anak gunung, gak mungkin gua kasih NMD. Pasti Eiger, Are. North Face gitu ya. Oh, anjir, North Face, siap. Nah, aku baru ngobrol, temennya baper. Baper karena Udah kan? Nah, kita pulang. Dan ternyata aku mendapati SS-an. Aduh, jatuh. Nah, mendapati SS-an. Kalau orang tadi itu ngomongin ke temennya, tapi kok Yusa ke SS kan aku loh. Kalau ngobrol sama Herlan tuh yang dibahas brand-brand terus kayak ya aja dia tuh emang kayak dia paling tahu aja gitu. Orang kok ngebahas brand terus orang kok dinilai dari sebuah brand. Aku ketawa dong. Pak, Mbak, Om, Tante, orang lawan bicaraku sedang ingin membeli. jadi orang jualan ya. Jenenge wong dodolan, mosok ya aku. Aduh. Aku pengen Adidas nih. Kira-kira yang cocok buat aku. Apa Adidas ya? Aduh, apa ya? Masa nggak lancar? Nah, dia baper. Mungkin karena baper aku menyebutkan nominal harganya. Dan dia mungkin menganggap anjir lah uang segitu ngapain sih buat itu. Nah, ya misal kayak Mas Yoda, kalau Mas Yoda nggak cocok tapi kan tidak sebegitu bencinya sampai Enggak, aku cuma ngomongin ke karena orang. bukan pasarku aja. Ya. Sepatu mahal tuh. Aku Benar. duit Kayak gitu. duit 2 juta 3 juta buat yang lain, sepatu 300 aja. Semacamnya. Makanya emang Adidas mahal, kayak biasa aja gitu loh. Buat yang paham. Saat orang mendengar ini, podcast ini, wah bagi Herlanti Adidas biasa aja. Ya memang bagiku biasa aja, Nike aja biasa aja. Aku beli sepatu dari harga 300.000 sampai 16 juta, 20 juta aku biasa aja. Biasa aja. Karena sukanya yang lain. Karena Selera. Ya, Karena seleranya yang lain. karena istilahnya aku tuh seleranya itu dan orang lain yang tidak suka ya seleranya yang lain. Bisa jadi orang yang denger ini buat beli sepatu 20 juta mending tak gue tuku motor. Ya berarti Ya Anda sukanya motor seperti itu. Ya kebetulan aku juga main motor juga sih. Ya udah. Mungkin aku dibenci gara-gara aku semua lini hampir ya. Ya. Jadi mainan lah, figur Batman, DC, Marvel nih, bahkan nih DC Mania. Aku juga main DC beberapa. Jadi ya, kalau misal gimmickku seperti itu di jualan Facebook atau Instagram atau Tokopedia ya, itu sebagian dari trik marketingku gitu. Dan alhamdulillah ya, ada loh yang beli tuh sehari itu 2-3 juta masuk aku. Menurutku gini sih Lan, aku juga jualan meskipun nggak semasif dirimu ya. Aku jualan kecil-kecilan. Ya selama itu ada yang beli, why not? Yes. Gitu kan? Apapun ya kita lakukan selama apa Yes. yang kita jual. Jadi misal nanti ada mungkin Mas Yoda masih mendengar kayak gitu bisa menjelaskan. Ya. Seperti itu. Semua pasti ada modal. Dan istilahnya gini. Aku sempat menghubungi orang itu dan pengen balikin. Orang itu udah nggak apa-apa itu ibaratnya apa ya? Sodakoh buat aku tahu sih dulu aku apa aku jenenge duafa ngono. Aku ngeband ya Allah pakaianku pakaian bekas kayak gitu-gitu. Sekarang ya udah sih. Aku sekarang alhamdulillah lumayan mampu buat beli. Jadi kalau misal aku lihat artis pakai ini ya aku bisa lah beli itu gitu. Kayak kemarin aku Oreo Supreme. Oreo Supreme. Tahu kan aku jualan tuh satunya itu 500.000 dan saya bisa jual bangsat. Habis itu satu karung. Cuanku berapa? 200.000. Kaliin aja itu berapa karung isinya.
motor 2-3 motor juga bisa aku beli. Tapi orang yang nggak suka, anjir, Oreo tok 500.000, jaluk dipateni gue. Ya, seperti itu. Paham. Oke lah. Sekarang aku udah mendapat perspektif seorang Herlantio, seorang HT. Ya meskipun aku yakin masih ada orang yang setelah denger ini tetap percaya. tetap nggak suka, tetap nggak percaya. Gua juga Ya sama, aku juga nggak suka. Gitu. Loh nggak apa-apa, dengan nggak suka ini kita jadi ada obrolan. Gitu. Iya pasti, malah menarik sih. Nah, jadi daripada lama-lama aku juga mungkin bahasanya ini Herlan in general dulu. Yes. Mungkin nanti buat teman-teman kalau misalkan masih penasaran pengen ngobrol lebih dalam dengan Herlan, request aja di komen. Tapi aku kayaknya males juga sih. Gue dislike. Dislike. Report anjing. Ya, report jangan, dislike aja nggak apa-apa. Report. Dislike kamu hujat di komen itu aku nggak apa-apa. Jangan Lu report akun dia yang modar. Makanya. Kalau report akun dia aja. Ya pokoknya kalau temennya Herlantio tuh udah gue blacklist. Nah, bukannya Anda pacarnya? Mantap. Pokoknya gitulah. Ini Siap. in general aja sebenarnya masih banyak Pertanyaan. apa ya sisi Herlan yang pengen diungkap oleh diriku sendiri, tapi mungkin buat next time aja. Oke. Ini deh kata-kata terakhir buat haters. Mungkin ada yang pengen kamu obrolkan ke haters yang mendengar Gimana? audio Gua podcast haters. ini. Apa ya? Aku tidak membenci kalian sih sebenarnya. Karena gini, kalau kalian membenci aku, rezeki itu datang ke aku terus. Serius. Jadi kalau kalian benci ngomongin aku, besok aku dapat 5 juta gimana? Terus aku flexing. Terus kalian tetap miskin, kan gimana? Wah, Gimana kan? Bener nggak? Ya. Di agama, saat kamu dihina, dicerca, diamkan saja. Akan kuambil dosa-dosa dan kupindahkan ke dia gitu. Kata siapa sih tuh? nggak tahu, iya. ngarang ya. Lu nge-refer juga nggak ada Iya. sumber yang jelas. Enggak sih, ini emang cuma ngasal ngomong aja sih. Ya tapi emang sih waktu aku dibenci sama seorang, itu ada loh rezekinya. Ya. Contohnya ya yang haters yang aku tadi bilang itu, Contohnya dia. iya, dia belinya nggak kaleng-kaleng loh bro. Dia tidak beli harga 51.000 loh. Dia beli jutaan loh bro. Iya. Dan di masa pandemi, ini masa pandemi loh. Di masa pandemi, seorang wibu mengeluarkan uang uang jutaan, rare bro. Mending gua buat beli ramen yang makannya di sampai ketelan gitu. Daripada gua beli sama hati anjing, public enemy. Ngapain? Tapi dia beli. Dia membenci loh, sumpah itu orang ngeri loh. Makanya. Aku bilang ngeri. Dan sampai sekarang nama dia tetap masih ya cukup sedikit berpengaruh ke orang-orang. Oke. Ya kayak gitu. Aku heran juga sih. Oke, gitu aja lah paling obrolan dengan saudara HT. HT Herlantio. Minuman gua habis. Mungkin next time kita ngobrol lagi lah kalau ada bahasan yang menarik atau Oh, mungkin siap. ada yang nggak suka gitu kan kita. Enggak, lu press Lu nggak list. suka sama dia? Emang. Lu listing aja apa-apa. Nah kan ini baru permukaannya Yes. dulu, permukaan Yes, atmosfernya dulu. Yes, Nanti yes, inti yes. buminya belakangan. Pada Oke, gitu intinya aja. kenali aku lebih dalam. Siap. Ya siapapun sih yang Iya. kamu rasa kamu nggak suka. Kalau ada yang nggak suka, ketemu dulu ngobrol enak. Tak traktir kopi ya enak tuh. Iya. Kenapa harus Oh ini pakai berarti aku ditakdir ya? apa? Ini. Ditraktir apa? Wanjer. Kenal aku. Oke, gitu aja sih. Paling misalkan buat teman-teman yang dengerin, kalau mau mungkin penasaran sama Herlan, pengen tanya, pengen menghujat, silahkan di komen. Atau mungkin mau request next time kita ngobrol sama siapa, bisa juga di komen. Udah gitu aja lah. Paling yang penting nonton aja, nggak subscribe juga nggak usah, nggak apa-apa. Jangan di like dan di komen jika Tapi di channel report. ini tidak bermanfaat. Loh, ini aku Iya. nggak bermanfaat ini ngomong. Bermanfaat Gua bagi- report ya. Jangan report coy. Aku pakai channel pribadi nih. Aku nggak bikin channel baru loh ini. Jahat loh kamu. Nge-report channelnya ini aja The Agony. Jangan tuh musik itu musik mengubah dunia coy. Musik lu enggak. Iya, kesuwen. Pokoknya gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan bacotan seorang Herlantio.